Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Abid Ego Prasetyo. Nomor induk mahasiswa saya 0490067789. Saya dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data, yaitu tentang pemrograman Java. Di sini saya akan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, langsung saja kita mulai mengerjakan. Buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. Tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung kita mulai mengerjakan. Oke, di sini kita membuka deklarasi kelas, yaitu di sini saya menggunakan nama sequential search. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan metode, yaitu mengambil array integer dan elemen yang akan dicari. Oke, mari kita ketik. Setelah itu kita memulai loop for untuk menelusuri setiap elemen dalam array. Oke.
Setelah itu kita memeriksa apakah elemen saat ini dalam iterasi sama dengan elemen toShare. Oke, kita ketik if or. Nah, jika elemen yang dicari itu ditemukan, maka metode mengembalikan indeksnya, yaitu return i. Nah, ini. Tapi di sini jika elemen yang dicari itu tidak ditemukan, setelah menelusuri seluruh array, nah, maka metode itu dikembalikan ke min1. Maka kita ketik return min1. Nah, seperti ini. Setelah itu kita memulai metode main. Metode utama yang akan dijalankan saat program dijalankan. Yaitu kita ngeklik public static void main. Setelah itu kita mendeklarasi beberapa variabel lokal dan mendefinisi dan setelah itu kita mendeklarasi beberapa variabel lokal dan juga menginisialisasi mereka dengan nilai-nilai tertentu. Yaitu di sini kita menyebutkannya angka-angkanya. A1 dengan 12, A2 sama dengan 23, A3 sama dengan 21, A4 sama dengan 89, A5 sama dengan 65. Nah, ini. Setelah itu kita membuat array yang berisi nilai-nilai dan variabel sebelumnya. Itu kita sebutkan int array satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang mendefinisikan nilai n yang akan dicari dalam array. Di sini int n sama dengan, di sini saya akan mencari angka 21, yaitu yang ada pada A3. Ini.
Setelah itu kita memanggil metode sequential sort dengan parameter array dan nilai n dan menyimpan hasilnya dalam variabel index. Yaitu kita ketik index, sebentar, index sequential sort. Setelah itu kita memeriksa apakah nilai indeks yang dikembalikan adalah min 1. Maka kalau min 1 berarti menandakan bahwa nilai n itu tidak ditemukan dalam array. Oke. Sekarang kita mencetak pesan bahwa nilai n itu tidak ditemukan dalam array. Itu kita panggil sistem print plus tidak ditemukan. Sekarang kita juga mencetak pesan bahwa nilai n ditemukan dalam array bersama dengan indeksnya. Itu kita panggil sistem lagi, sistem print index. Yang ditemukan plus n. Nah, seperti ini. Jadi di sini angka yang kita sebutkan A1 12, A2 23, A3 21, A4 89, A5 65. Nah, di sini kita akan mencari nilai n-nya. Di sini saya cari angka 21, yaitu pada A3. Coba ditemukan apa enggak. Nah, mari kita coba, kita save dulu. Oke, kita run. Nah, di sini pada indeks 2 angka yang ditemukan adalah 21. Nah, jadi angka ini, angka A1 sampai A5, angka-angka tersebut sudah kita deklarasikan. Jadi semuanya kita mencari angka 12. Nah,
Coba apakah akan muncul. Nilai ini kan sudah kita deklarasikan. Nah, di sini akan muncul pada indeks 0, angka yang ditemukan adalah 12. Jadi nilai-nilai tersebut sudah kita deklarasikan, pasti akan muncul di sini. Coba kita cari yang lain yang tidak kita deklarasikan di sini. Contohnya, kita di sini mengambil angka 100. Nah, coba kita run. Jadi angka 100 ini tidak kita deklarasikan di sini. Nah, di sini akan tertulis 100 tidak ditemukan. Jadi angka 100 itu tidak akan ditemukan. Seperti itu contohnya. Maka angka yang akan muncul itu angka yang sudah kita deklarasikan. Mulai dari A1 sampai A5. Seperti itu. Nah, seperti ini. Angka akan ditemukan. Sekarang kita cari yang nomor 2. Kita bahas soal yang nomor 2. Yaitu buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N. Tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita cari lagi. Sebentar. Sini teksnya saya akan samakan menjadi tugas. Juga kita mendefinisikan kelas binary search. Saya akan menggunakan namanya binary search. Oke. Di sini kita akan mendefinisikan metode binary search dengan yang mengambil array integer R dan elemen yang akan dicari, yaitu sebagai parameter dan mengembalikan indeks elemen yang ditentukan atau -1 jika tidak ditemukan. Oke, langsung kita ketik public static in binary search Setelah itu kita mendefinisikan variabel yang menunjukkan indeks pertama dalam array, yaitu kita int first
index. Juga kita mendefinisikan variabel last index yang menunjukkan indeks terakhir dalam array, yaitu int last index. Satu. Seterusnya kita memulai loop while untuk melakukan pencarian biner, yaitu while setelah itu kita mendefinisikan variabel middle index sebagai indeks tengah dari array. Oke. Index. Lalu kita memeriksa apakah elemen di middle index sama dengan elemen toShort, yaitu kita mengetik perintah if Nah, jika elemen yang dicari itu ditemukan di angka indeks tengah, maka metode mengembalikan middle index, yaitu return jika elemen di middle index lebih kecil dari elemen toShort,
artinya elemen yang dicari berada di sebelah kanan middle index. Yaitu kita else if are Sekarang kita memperbarui first index untuk membatasi pencarian hanya pada setengah kanan array. Itu first Tapi jika elemen di middle index lebih besar dari elemen short, artinya elemen yang dicari berada di sebelah kiri middle index. Itu kita else. Sekarang kita memperbarui last index untuk membatasi pencarian hanya pada setengah kiri array. Last. Jika di sini elemen yang dicari itu tidak ditemukan setelah pencarian selesai, metode mengembalikan min1. Return min1. Nah, sekarang kita mendefinisikan metode main sebagai metode utama yang akan dijalankan saat program dijalankan, yaitu kita ketik public static void Setelah itu kita mendeklarasikan beberapa variabel lokal dan menginisialisasikannya dengan nilai-nilai tertentu, yaitu kita panggil int sama dengan a1 sama dengan 12, a2 sama dengan 34, a3 sama dengan 54, a4 sama dengan 77,
5 sama dengan 98. Sekarang kita membuat array yang berisi nilai-nilai dari variabel-variabel sebelumnya, yaitu int array sama dengan A1, A2, A3, A5. Setelah itu kita mendefinisikan nilai n yang akan dicari dalam array, yaitu int n. Setelah itu kita memanggil metode binary search dengan parameter array dan nilai n dan menyimpan hasilnya dalam variabel index. Index binary. Sekarang kita memeriksa apakah nilai indeks yang dikembalikan adalah -1. Berarti menandakan bahwa nilai n tidak ditemukan dalam array. Maka if kita panggil atau mencetak pesan bahwa nilai n tidak ditemukan dalam array. Jadi kita panggil sistem
kita juga mencetak pesan bahwa nilai n ditemukan dalam array bersama dengan indeksnya. Sama kita panggil sistem seperti ini. Jadi di sini nilai-nilainya A1 12, A2 34, A3 54, A4 77, A5 98. Jadi di sini urut mulai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Nah, di sini nilai n-nya saya akan mencari angka 54. Nah, jadi nilai ini sudah saya deklarasikan. Oke, kita set dulu. Kita coba apakah akan muncul. Nah, di sini dua indeks yang ditemukan. Jadi indeks yang ditemukan itu 54 sama. Jadi di sini letaknya ada di A3. Nah, jadi angka ini sudah saya deklarasikan, sudah kita deklarasikan. Coba kita mencari angka 125. Nah, kita coba. Jadi angka 125 ini tidak termasuk angka-angka yang sudah dideklarasikan ini. Jadi angka 125 ini belum kita deklarasikan atau tidak termasuk angka yang sudah dideklarasikan ini. Coba kita run, apakah akan muncul, apakah akan ditemukan. Maka angka 125 tidak ditemukan. Seperti ini. Berarti menandakan bahwa angka 125 ini belum atau tidak tergolong angka yang sudah dideklarasikan. Seperti itu. Kita coba di sini angka lain yang sudah kita deklarasikan. Kita coba angka 12 misalnya. Nah, kita run. Angka 12 yaitu A1. Berarti sudah dideklarasikan. Maka di sini 0 tempatnya ya. A1 itu 0, indeks yang ditemukan yaitu 12. Nah, di sini angka 12. Seperti itu. Jadi, meskipun di sini nilai n ini kita ketik 34, 54, 77 dan 98, di sini akan ditemukan karena sudah kita deklarasikan. Tapi seperti tadi 125 di situ tidak akan ditemukan karena tidak termasuk dalam deklarasi, angka-angka yang sudah dideklarasi. Nah, seperti itu. Kita kembalikan angka 54. Nah, seperti ini.
putaran. Nah, di sini akan ditemukan. Oke, itu dari saya. Apabila dalam saya mengerjakan ada kurangnya, ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.